Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang biografi singkat Syekh Abu Hasan Asyadzili, pendiri tarekat Syadziliyah. Nama Syekh Abu Hasan Asyadzili sangat masyhur karena tarekat Syadziliyah tersebar luas di berbagai penjuru dunia Islam. Majelis-majelis tarekat Syadziliyah selalu dihadiri ribuan bahkan jutaan pengikut yang mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf pendirinya, yaitu Syekh Abu Hasan Asyadzili. Nama lengkapnya adalah Imam Ali bin Abdullah bin Abdul Al-Jabbar, keturunan Sayyiduna Al-Hasan, cucu Sayyidina Rasulullah SAW. Syekh Abu Hasan Asyadzili dilahirkan di Gumaroh, Maroko tahun 593 Hijriah. Menuntut ilmu di kawasannya, kemudian berkeinginan untuk lebih meluaskan ilmu demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abu Hasan Asyadzili pun berangkat ke Irak, pusat ilmu masa itu. Di Irak, Syekh Abu Hasan Asyadzili bertemu dengan para wali. Yang paling tinggi menurut beliau adalah Sayyidina Abu Al-Fat Al-Washiti rahimakumullah. Syekh Abu Hasan Asyadzili juga sering kali bertanya tentang wali kutub di Irak. Dijawab oleh salah satu wali, "Wahai Abu Al-Hasan, kamu mencari wali kutub di Irak, padahal wali kutub itu di negaramu. Pulanglah ke negaramu, maka kamu akan menemukannya." Syekh Abu Hasan Asyadzili pun pulang dengan penuh harapan. Di negaranya ia berjumpa dengan kutub yang paling tinggi, yakni Sayyiduna Abdussalam bin Mimishi rahimahumullah, yang beribadah di gua-gua pegunungan. Sang guru berwasiat, "Tajamkan mata keimanan, maka kamu akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu." Sang guru juga meminta agar Syekh Abu Hasan Asyadzili berangkat ke Afrika, daerah Syadzili atau Syadzili, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai beliau dengan nama daerah itu. Disebutkan juga bahwa Sayyiduna Abu Hasan bertanya pada Allah kenapa dinamai Asyadzili, maka kemudian dijawab berikut ini, "Wahai Ali, kamu itu Asyadzili." Maksudnya satu-satunya dalam khidmah dan cinta pada Allah. Di pegunungan Syahwan, Sayyiduna Abu Al-Hasan beribadah, tetapi beliau tidak menutup diri dari para tamu dan murid yang ingin belajar. Kemudian di Tunis, di sana Syekh Abu Hasan Asyadzili sempat diuji sampai dipenjara oleh pemerintah. Kemudian Syekh Abu Hasan Asyadzili ke Mesir karena perintah dari Sayyiduna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Ali, pindahlah ke negeri Mesir. Di sana kamu mendidik 40 para siddiq." Syekh Abu Hasan Asyadzili sampai di Alexandria, menikah dan dikaruniai anak 5, di antaranya 3 laki-laki dan 2 perempuan. Pemerintah Alexandria mewakafkan untuk beliau dan keturunan beliau salah satu bangunan Alexandria. Masa itu adalah masa keberkahan dalam dakwah. Banyak ulama besar yang menghadiri majelis Syekh Abu Hasan Asyadzili, di antaranya Syekh Alex bin Abdissalam, Ibnu Daqi Al-Aid, dan lain-lain. Syekh Abu Hasan Asyadzili adalah seorang yang tampan, berpenampilan indah, bahasanya enak, tidak sulit dalam tarekat. Beliau pernah berkata, "Tarekat ini bukan dengan melulu ibadah, bukan juga dengan makanan yang keras dan seterusnya, tapi kesabaran, melaksanakan perintah, dan keyakinan dalam hidayah." Setiap tahun Syekh Abu Hasan Asyadzili berhaji. Di tahun 656 Hijriah, beliau meminta pembantu beliau untuk membawa kapak, kain kafan,
dan berbagai keperluan untuk mengurus jenazah. Sang pembantu bertanya kepada beliau. Lalu beliau menjawab, "Di Humaisaro, kabar yakin." Sesampainya di sana, Syekh Abu Hasan Asyadzili mandi dan sholat 2 rakaat. Beliau pun meninggal dan dimakamkan. Ibnu Battutah menyebutkan bahwa beliau pernah menziarahi makom Syekh Abu Hasan Asyadzili yang tertulis di sana nama beliau sampai ke Sayyiduna Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Daerah itu merupakan rute perjalanan haji dari Mesir dan Maroko selama lebih dari 200 tahun, tapi tidak digunakan lagi pada tahun 766 Hijriah. Hari Arafah adalah perayaan puncak Maulid Sayyiduna Abu Hasan Asyadzili. Jika Anda merasa bahwasanya konten ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share konten ini ke seluruh jaringan grup yang Anda miliki. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.